Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1341. Saya telah disalahkan. Yang utama adalah bahwa perjanjian ini terlalu rahasia. Dengan otoritas kepala istana, Anda tidak berhak untuk melihatnya. Hanya sekarang Anda dapat melihatnya dengan otoritas raja. Aku ingin mengetahui kekuatan tersembunyi ini satu persatu dan mencari tahu bahaya tersembunyi bagi Daxia. Tapi aku tidak menyangka akan merobek perjanjian yang begitu penting. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Ini juga sesuatu yang tidak dia harapkan. Sekarang dia pelakunya. Mungkin ada konsekuensi yang tidak terduga. Raja Sitian menggelengkan kepalanya. Tuan Istana, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya khawatir 4 sekte besar telah lama ingin merobek perjanjian ini. Anda hanya sebagai senjata. Kesepakatan ini atas namaku. Kesepakatan tercapai. Semuanya harus disalahkan padaku. Tapi karena konsekuensi dari kejadian ini, aku akan menanggungnya. Pada saat ini, Ye Junlin mengedipkan mata, dan Raja Surgawi Barat cepat menghilang. Karena Fan Shengnan ada di sini. Dengan Fan Shengnan di sana, komunikasi antara Ye Junlin dan Kuil Zentian sangat berkurang. Bagaimanapun, Fan Shengnan bukan orang biasa, dan mudah untuk menemukan petunjuk. Li Ziran dan yang lainnya telah datang lagi. Fan Shengnan bertanya. Dia telah memperhatikan bahwa seseorang telah datang. Siapa orang-orang di belakangmu ini? Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat berapa banyak orang yang berdiri di belakangnya. Baru kemudian Fan Shengnan menjelaskan. Ye Junlin telah mendengar tentang 4 klan utama. Ini adalah dokter jenius dari klan perbatasan selatan. Saya akan membiarkan mereka melihat kondisi fisik Anda. Bagus. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Sekarang 4 klan besar telah benar-benar merobek perjanjian. Memungkinkan orang-orang dari 4 klan besar untuk bergabung dengan WTO sesuka hati. Biarkan beberapa dokter jenius memeriksa kondisi fisik. Ye Junlin secara alami mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Namun, dia menyerahkan racun Aula Raja Darah kepada beberapa orang untuk penelitian. Tidak. Racun semacam ini seharusnya berasal dari Daxia. Beberapa praktisi pengobatan ilahi dari klan perbatasan selatan sangat berpengetahuan dan bahkan mengenali jenis racun ini. Boom. Ye Junlin terkejut. Ternyata racun Istana Raja Darah berasal dari Daxia. Bukankah dikatakan bahwa racun ini telah diteliti oleh Istana Raja Darah selama beberapa dekade? Apakah kamu yakin? Meskipun racun ini telah diproses dan didoping belakangan, jenis racun yang paling dasar adalah dari Daxia. Aku membacanya di sebuah buku kuno. Beberapa orang berkata dengan pasti. Ye Junlin terkejut. Racun semacam ini berasal dari Daxia, yang tidak dia duga. Ternyata beberapa rekan senegaranya tidak puas dengan Daxia. Berkolusi dengan orang luar, dengan sengaja, dan melakukan serangkaian hal. Saya takut bahwa saya telah menjadi dewa perang selama bertahun-tahun, menghalangi jalan banyak orang. Dan Ye Junlin yakin bahwa orang ini kuat. Itu harus datang dari beberapa kekuatan tersembunyi, mungkin dalam 4 sekte besar. Pada awalnya, Watanabe Tian enggan mengatakan kapan dia sekarat, yang berarti ada langkah mundur. Tapi siapapun itu, seberapa kuat itu, selama ada ancaman bagi Daxia, Ye Junlin pasti akan mengurusnya sampai akhir. Dia harus mengeluarkan orang-orang ini. Namun, sesuai dengan bentuk saat ini, sudah sepatutnya keempat katup utama itu masuk ke WTO. Dengan cara ini, Ye Junlin memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menemukan orang itu. Ini benar-benar akan menyenangkan sekarang. Di rumah leluhur keluarga Li, suasananya semarak dan lebih bahagia dari tahun baru Imlek. Tapi detik berikutnya, wajah wanita tua itu menjadi gelap. Suamimu meninggalkan istri dan putrinya dan membiarkan wanita lain hidup bersama. Wanita tua itu marah. Bagaimana jika itu adalah dewa perang? Klan Sishu saya tidak takut pada dewa perang manapun. Saya ingin melihat orang seperti apa yang berani meninggalkan cucu perempuan saya. Konyol. Bab 1342. Tian Jiao yang belum pernah bertemu selama 1000 tahun. Wanita tua itu memiliki modal ini. Bagaimanapun,
Lihatlah Fan Zhengnan dan Chen Wudao yang keluar dari 4 gerbang dan bisa menjadi dewa perang. Tetapi di dalam katup gerbang, statusnya rata-rata. Mereka tidak takut sama sekali. Secara khusus, wanita tua itu hampir berada di tingkat atas di gerbang Sishu. Seorang Fan Zhengnan, dia tidak akan menganggapnya serius. Wanita itu mengatakan bahwa status Ziran rendah hati dan dia tidak layak untuk Ye Junlin. Aku hanya berpikir bahwa Ye Junlin hanyalah sampah di kursi roda, dan Ziran tidak layak untuk itu. Nah sekarang, Bu, Anda kembali. Ziran memiliki pendukung. Biarkan saya melihat siapa yang tidak layak untuk siapa. Li Ziran takut segalanya akan menjadi lebih besar. Jadi dia berkata dengan cepat, "Nenek, kami hanya memiliki sedikit konflik. Tidak apa-apa." Wanita tua itu tampak bermartabat. Jika anak ini masih dewa perang Kunlun, klan Sishu saya akan memberinya 3 poin wajah. Tapi sekarang dia seperti ini. Mengapa saya harus memberinya wajah? Pada saat ini, Junjun berkata dengan suara seperti susu. Ayah adalah raja yang berdampingan lebih kuat dari dewa perang Kunlun. Lihat, apa yang Junjun telah diajarkan oleh Ye Junlin. Penuh kebohongan. Li Wenyuan memarahi. Apa yang kamu impikan di musim semi dan musim gugur? Sudah seperti ini, dan kamu masih berdiri berdampingan dengan raja. Kamu bahkan bukan dewa perang lagi, kata Li Wenhai sambil mencibir. Wanita tua itu memiliki ekspresi serius. Kami tahu tentang kanonisasi Dacia dan raja, dan 4 klan utama bahkan telah berspekulasi dan menyelidiki identitas raja ini. Seluruh dunia ingin tahu tentang identitas raja berdampingan Daxia. Petunjuknya sangat kabur. Tapi satu hal yang pasti, raja lahir di keluarga terkenal, dan dia memiliki latar belakang yang kemungkinan lebih kuat daripada 4 klan utama. Hanya ribuan tahun kekuatan keluarga yang bisa dikultivasikan. Pertemuan yang jarang terjadi dalam ribuan tahun. Jenius. Wanita tua itu berkata dengan pasti. Hei. Semua orang tersentak. Dengan cara ini, kata berdampingan Wang menjadi semakin tidak relevan bagi Ye Junlin. Ye Junlin hanyalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalan. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Tian Jiao yang dibudidayakan selama ribuan tahun? Jelas ada 2 ekstrem. Di masa depan, saya akan tinggal di sini. Saya tidak perlu kembali ke klan Sishu. Wanita tua itu berkata dengan pasti. Meskipun dia tidak tahu mengapa perjanjian itu dirobek. Bagaimanapun, ini milik tingkat tertinggi dari 4 gerbang yang harus diketahui. Ini melibatkan kepentingan utama dari katup gerbang. Itu benar-benar hebat. Saya pikir siapa yang berani menolak keluarga Li saya di masa depan. Li Wenhai dan Li Wenfei melompat kegirangan. Kedatangan wanita tua itu ditakdirkan untuk melepas keluarga Li. Li Ziran bertanya dengan mata merah. Nenek, apakah Anda memiliki dokter berbakat di sisi Anda? Wanita tua itu terkejut dan menjawab. Meskipun sekte Sishu pandai menggunakan racun, ada banyak dokter berbakat. Keterampilan medis kuno. Kita harus yang memenangkan 3 klan lainnya. Apakah itu berarti dia lebih kuat dari Fan Zhengnan? Ada peluang yang lebih baik bagi Ye Junlin untuk pulih. Li Ziran bertanya. Tentu saja. Dia hanya anggota klan perbatasan selatan. Dalam hal ini, dia pasti lebih baik darinya. Li Ziran tampak bahagia. Itu bagus. Ternyata dia memiliki perbandingan di dalam hatinya. Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Fan Zhengnan. Dia juga memiliki identitas yang dimiliki Fan Zhengnan. Ye Junlin, kan? Aku ingin bertemu dengannya. Mari kita lihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk meninggalkan cucuku. Kata wanita tua itu dengan dingin. Oke, ayo temukan dia sekarang. Bab 1343, di mana wajahnya? Li telah mendapatkan kekuatan. Dan dia tidak punya tempat untuk menunjukkan kekuatannya. Baru saja akan membawa Ye Junlin untuk dioperasi. Aku tidak akan pergi. Li Ziran menahan Junjun dan tinggal di rumah Li. Dia sangat marah sekarang dan tidak ingin melihat Ye Junlin. Di villa, beberapa dokter jenius dari klan perbatasan selatan baru saja pergi. Keluarga Li datang dengan cara yang luar biasa. Siapa itu? Berhenti. Ini adalah area pribadi. Kamu tidak diizinkan masuk. Fan Zhengnan mengatur agar para penjaga di sini menghentikan semua orang di keluarga Li. Sombong.
Beberapa pria kuat di samping wanita tua itu langsung menghajar para penjaga dan dengan paksa masuk ke villa. Ada apa? Fan Zhengnan dan Ye Junlin mendengar berita itu. Itu kamu. Ye Junlin melihat orang-orang seperti Li Wenhai yang akrab. Tentu saja, dia tidak mengenal wanita tua yang dikelilingi oleh orang banyak. Apakah kamu dari klan Sishu? Fan Zhengnan begitu akrab dengan 4 klan sehingga dia mengenali identitas satu sama lain secara sekilas. Gadis kecil memiliki penglihatan. Wanita tua itu mencibir. Ye Junlin terkejut. Mengapa keluarga Li memiliki hubungan dengan klan Sishu? Kenapa kamu di sini? Fan Zhengnan menatap semua orang dengan dingin. Gadis kecil, pergi ke samping. Kami di sini untuk menemukan Ye Junlin. Wanita tua itu agung dan kuat, dan dia benar-benar menahan Fan Zhengnan. Ye Junlin ingin memperkenalkan kepadamu. Ini adalah nenek. Dia sebenarnya adalah pria besar di klan Sishu. Dia sangat mencintai Ziran. Dasar bajingan. Kamu telah meninggalkan istri dan anakmu. Tidak layak untuk itu. Kamu. Sekarang mari kita lihat siapa yang tidak layak untuk siapa. Li Songkui mencibir. Hah. Ye Junlin dan Fan Zhengnan sama-sama tercengang dengan hasil ini. Tidak ada yang mengira nenek Li Ziran ternyata adalah orang besar di klan Sishu. Ekspresi Fan Zhengnan berubah. Dia memang mengatakan sebelumnya bahwa Li Ziran tidak layak untuk Ye Junlin. Tapi sekarang dia memiliki status ini. Dia bisa melakukannya. Sekarang nenek Qinding Ziran adalah putri dari klan Sishu. Statusnya mulia. Bagaimana Anda bisa menandinginya? Mantan dewa perang dan orang lumpuh hari ini. Anda telah menjadi sia-sia. Ziran tidak membenci Anda, tetapi juga mengambil merawatmu dan melahirkan anak untukmu. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu memperlakukan Ziran? Biarkan seorang wanita asing tinggal di rumah dan mengusir Ziran. Kamu dan dia apa kualifikasi yang dimiliki ibu? Keluarga Li tegur Ye Junlin dengan marah. Wanita tua itu berkata, jika Anda masih dewa perang, tidak apa-apa. Klan Sishu saya juga akan mendaftarkan Anda sebagai tamu. Dan Anda adalah menantu terbaik. Anda masuk ke mata saya. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk meninggalkan cucu saya? Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya tidak meninggalkan Ziran dan Junjun. Ada kesalahpahaman. Di masa depan, saya bisa memberi mereka penjelasan. Penjelasan apa? Kamu tidak jatuh cinta pada Dewi Perang. Apakah kamu pikir dia bisa membawakanmu segalanya dari masa lalu, memulihkan tubuhmu, dan mengembalikan identitasmu sebelumnya? Ya. Di sisi lain, Ziran hanyalah seorang gadis kecil sebelumnya. Dia tidak bisa memberimu bantuan, dan akan menyeretmu ke bawah. Jadi itu normal bagimu untuk memilih dewa perang wanita. Li Wenyuan menunjuk ke arah hidung Ye Junlin dan berteriak. Tapi saya katakan, Anda tidak akan bisa memanjat tinggi di masa depan, Ziran. Anda tidak memiliki kualifikasi ini. Ibu, haruskah kita pergi? Li Wenyuan meminta instruksi. Namun, wanita tua itu marah. Bagaimana saya bisa meninggalkan cucu perempuan saya seperti ini? Jika saya tidak memberinya pelajaran, bagaimana wajah keluarga Sishu? Bab 1344. Apakah cincin Yanlong memenuhi syarat? Wanita tua itu agung. Ye Junlin terkejut. Apakah ini nenek Li Ziran? Bagaimana Li Tianhao layak mendapatkannya? Saat itu, wanita tua itu tidak menyukai aturan klan Sishu dan keluar tanpa izin. Kompatibel dengan Li Tianhao. Ya, itu benar. Kita harus memberi pelajaran pada anak ini. Kalau tidak, dia pikir kita mudah diganggu. Setidaknya aku tidak ingin melihatnya duduk. Orang seperti ini hanya bisa berbaring atau berlutut. Wanita tua itu mendengus dingin. Beberapa orang kuat di sekitarnya akan segera dimulai. Saya pikir siapa yang berani. Minuman dingin terdengar. Fan Zhengnan dan bawahannya berhenti di depan satu demi satu. Gadis kecil, apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Kamu juga dari 4 klan utama. Menurut aturan, kamu harus bersujud kepadaku. Wanita tua itu mendengus dingin. Bahkan jika kamu adalah anggota klan Sishu, aku tidak takut. Siapapun yang ingin memindahkannya akan melewatiku terlebih dahulu. Fan Zhengnan memasang ekspresi tegas di wajahnya. Tentara tembok besar ada di sini. Siapa yang berani lancang? Teriak para penjaga serempak.
Para master klan Sishu menatap Fan Zhengnan. Tunggu saja perintah wanita tua itu. Wanita tua itu menyipitkan matanya, menimbang pro dan kontra. Dia tidak takut pada Fan Zhengnan. Tapi identitas Fan Zhengnan adalah pemimpin tentara tembok besar. Itu Daxia. Bahkan jika 4 klan besar merobek perjanjian dan bergabung dengan WTO karena alasan yang sah. Tapi siapa yang berani menghadapi Daxia? Mencari kematian. Mundur. Ye Junlin. Kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lain kali. Selain itu, jangan berharap untuk melihat Ziran dan Junjun. Kapan kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Cocok dengan identitas Ziran. Kamu datang lagi. Itulah maksudku. Dan itulah arti dari klan Sishu. Aku akan menunggumu di klan Sishu untuk menjemput istri dan anakmu kembali. Meskipun wanita tua itu mengundurkan diri. Tapi buat keputusan seperti itu. Jangan biarkan Ye Junlin melihat istri dan putrinya selamat tinggal. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan untuk berbicara dengannya. Di mata orang-orang seperti Li Wenhai, Ye Junlin tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini. Ingin sejajar dengan klan Sishu. Setidaknya itu harus setingkat Kunlun God of War. Tapi apakah mungkin? Ye Junlin sendiri ada di kursi roda. Bahkan aksinya adalah masalah. Dan aku ingin menjadi level Dewa Perang Kunlun. Itu hanya mimpi. Ye Junlin berpikir tentang makan nasi lunak sekarang dan bersembunyi di belakang Fan Zhengnan sepanjang hidupnya. Itu saja. Apa kesempatannya? Haha. Wanita tua itu bijaksana. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak akan pernah melihat istri dan putrinya dalam hidupnya. Semua orang di keluarga Li tertawa liar. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga bertepuk tangan dan berkata, kami setuju. Li Wenyuan bahkan memelototi Ye Junlin dan mencibir, kamu hanya layak bersembunyi di balik wanita dalam kehidupan ini. Ketika istri dan anak perempuanmu pergi, kamu bahkan tidak berani mendengus. Li Wenyuan, membencimu dari lubuk hatiku. Ya. Anak ini bukan laki-laki. Pergi dengan Dewi Perangmu. Biarkan orang lain melindungimu selama sisa hidupmu. Zhao Yalan mendengus dingin. Ye Junlin, masih bisakah aku melihatmu datang menjemput Ziran dan Junjun suatu hari nanti? Kemudian, wanita tua itu pergi bersama keluarga Li. Itu adalah hari yang ajaib. Ye Junlin masih bertanya-tanya mengapa nenek Li Ziran tidak pernah muncul. Jadi dia masih memiliki identitas seperti itu. Itu datang dari 4 gerbang. Identitas ini benar-benar luar biasa. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Apakah dia satu-satunya yang ingin memutuskan hubungan dengan istri dan putrinya? Bagaimana ini mungkin? Untuk memenuhi syarat. Saya tidak tahu apakah cincin Yanlong memenuhi syarat. Apakah ada topeng Yanlong? Bagaimana dengan pedang Yanlong? Ye Junlin tersenyum bercanda. Bab 1345. Tidak pernah bertemu seumur hidup. Saya benar-benar tidak menyangka Li Ziran memiliki identitas seperti itu. Wanita tua ini adalah saudara perempuan dari pemimpin klan Sishu saat ini. Dia dapat sepenuhnya mewakili Sishu. Klan. Fan Zhengnan terkejut. Ye Junlin juga terkejut. Wanita tua itu ternyata memiliki identitas seperti ini. Fan Zanshen, kamu lihat sekarang. Kamu tidak perlu berada di sisiku. Beberapa dokter jenius dari klan perbatasan selatan tidak ada hubungannya untuk saat ini. Ye Junlin mengambil kesempatan untuk berkata kepada Fan Zhengnan. Fan Zhengnan tampak ragu-ragu, tapi tubuhmu jelas menjadi lebih baik sebelumnya. Ya, itu benar. Tubuhku semakin baik setiap saat, tetapi pada tingkat yang lebih lambat. Dalam analisis terakhir, racun Istana Raja Darah masih tetap di tubuhku. Jika racunnya tidak dihilangkan, tubuhku tidak bisa pulih, kata Ye Junlin. Faktanya, racun dari Blood King Hall telah lama diangkat. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk meminta Fan Zhengnan menyelidiki racun semacam ini. Jadi kita bisa menelusuri kembali ke sumbernya dan melihat siapa yang ada di Daxia. Benar saja. Fan Zhengnan berkata, oke, kalau begitu saya pribadi akan memeriksa racun Istana Darah, dan mencoba membuat Anda pulih sesegera mungkin. Tapi saya masih akan bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Dan saya akan mengirim pribadi penjaga untuk melindungimu. Oke. Ye Junlin menyentuh hidungnya. Itu lebih baik daripada Fan Zhengnan tinggal di sini sendirian.
Penjaga yang tersisa jauh lebih mudah untuk ditangani. Di rumah leluhur keluarga Li. Melihat semua orang kembali, Li Ziran segera bertanya, apakah ada yang salah? Nenek, apakah kamu memperlakukan Ye Junlin? Ye Junlin benar-benar membuatku marah. Seorang pria besar bersembunyi di belakang seorang wanita. Sebelum mengandalkan Ziran, sekarang mengandalkan dewa perang wanita itu. Dia akan makan nasi lunak seumur hidup. Li Wenyuan sangat marah. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan apapun padanya. Dewi perang melindunginya. Aku lebih suka bertarung untuknya daripada bertarung dengan klan Sishu kita. Apa yang Ye Junlin katakan? Li Ziran bertanya dengan cemas. Selain bersembunyi di balik wanita itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, apa yang bisa dia katakan? Semua orang berkata. Wajah cantik Li Ziran berubah dingin lagi. Yang paling dia pedulikan adalah sikap. Poin kuncinya adalah Ye Junlin tidak memiliki sikap. Wanita tua itu memperingatkan, Ziran, aku menetapkan aturan untuknya. Apa? Untuk saat ini, Ye Junlin tidak ingin bertemu denganmu dan Junjun. Kapan dia akan memenuhi syarat untuk berbicara denganku, dan identitasnya akan diketahui. Jadilah milikmu. Identitas putri keluarga Su cocok. Dan aku akan menjemputmu dan anak itu lagi. Ah, level berapa? Li Ziran tercengang sejenak. Identitas Dewa Perang Kunlun sebelumnya. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Biarkan dia menjemputmu. Wanita tua itu sangat agung. Ah, bagaimana ini mungkin? Tidak buruk dia bisa pulih dari situasinya saat ini. Tidak mungkin untuk mendapatkan kembali posisi Dewa Perang Kunlun. Li Ziran sedikit cemas. Saya merasa bahwa kondisi untuk Ye Junlin agak keras. Saya membuat aturan ini atas nama klan Sishu. Itu tidak boleh dihapuskan. Selain itu, ketika dia berdiri di belakang wanita itu, apakah dia mengatakan sepatah kata pun untuk Anda ketika Anda dianiaya? Wanita tua itu bertanya balik. Aku memikirkan apa yang dilakukan Fan Zhengnan dan sikap diam Ye Junlin selama ini. Li Ziran menggertakkan giginya dan berkata, oke, nenek, aku akan mendengarkanmu dan memperlakukannya sebagai hukuman. Tapi setelah setuju, Li Ziran menyesalinya lagi. Dengan cara ini, apakah aku tidak akan pernah melihat Ye Junlin seumur hidupku? Lagi pula, dengan kemampuan wanita tua itu saat ini, dia dapat sepenuhnya mengisolasi mereka seumur hidup. Junjun bersandar di depan Li Ziran dan tersenyum. Bu, jangan khawatir. Ayah akan segera menemui kita. Bab 1346. Para pendosa Daxia. Junjun sebenarnya paham semuanya. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada katup gerbang Sishu. Tapi dia percaya bahwa identitas ayahnya sebagai raja benar-benar memenuhi syarat. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Saya pikir Junjun akan menangis karena dia tidak bisa melihat ayahnya. Tanpa diduga, Junjun kembali untuk menghibur dirinya sendiri. Semua orang menatap Junjun. Semua orang tidak mengekspos Junjun. Menurut pendapat semua orang, Ye Junlin tidak akan pernah berharap untuk melihat mereka dalam kehidupan ini. Aksesi kuat klan Sishu ke WTO mewakili kebangkitan resmi keluarga Li. Dihormati di sepertiga hektar di Jiangbei ini. Bahkan seluruh selatan. Keluarga Li dapat memiliki keputusan akhir. Identitas wanita tua itu mengerikan. Adik dari pucuk pimpinan klan Sishu. Siapa yang berani memprovokasi? Li Ziran dan Junjun juga telah menjadi permata dari klan Sishu. Bergengsi dan menakutkan. Semalam, keluarga Li tingkat ketiga dan keempat telah menjadi eksistensi yang sebanding dengan keluarga bangsawan. Inilah dampak masuknya Get Valve ke WTO. Mereka bisa mengubah orang biasa menjadi bangsawan. Ubah gagak menjadi Phoenix. Klan Sishu secara khusus membuat aturan itu untuk Ye Junlin. Tidak hanya klan Sishu, tetapi setelah 3 klan lainnya bergabung dengan WTO satu demi satu, mereka membangun kekuatan dan wilayah mereka sendiri, dan juga mendukung banyak kekuatan keluarga. Setelah klan Ye di ibu kota tidak lagi mulia. Setelah 4 gerbang bergabung dengan WTO, Ye Junlin meminta orang untuk memeriksa setiap gerakan mereka. Tidak hanya 4 klan besar, tetapi banyak kekuatan tersembunyi juga bergabung dengan WTO. Tampaknya perjanjian itu juga membatasi orang lain.
Sekarang mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Lingkungan ini harus kondusif untuk tindakan orang-orang itu. Sebelumnya, 4 klan utama dan kekuatan tersembunyi dibatasi oleh perjanjian, dan sangat sulit bagi mereka untuk bertindak. Sekarang perjanjian itu dicabut dan pembatasan dicabut. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk bertindak. Ye Junlin menganalisis. Raja Sitian mencibir. Mereka pikir mereka bebas untuk bergabung dengan WTO. Tetapi mereka menyembunyikannya sebagian besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu memberi kita kesempatan. Saya punya firasat bahwa mereka akan terungkap. Segera. Ketika dia keluar, dia masih ingin melihat Junjun. Sekarang, di sebuah villa di suatu tempat di pinggiran ibu kota, sekelompok orang berkumpul. Setiap orang memiliki karakteristik yang sama dan memakai topeng dengan berbagai bentuk. Tampaknya seperti anggota kuil Zentian. Mereka tidak dapat menunjukkan warna aslinya. Mereka adalah orang-orang yang paling ingin diketahui Ye Junlin dan Daxia Yan Longwei. Mereka adalah pelakunya. Pemimpinnya mengenakan topeng berbentuk naga hitam. Dia berkata dengan dingin, 3 berita. Pertama, siapa raja kata berdampingan belum ditemukan. Kedua, tubuh Ye Junlin sangat sulit untuk dipulihkan. Dan para dokter jenius dari selatan penjaga gerbang perbatasan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga, kita harus merampok apa yang dibutuhkan Pangeran William dari War Eagle Country. Yang lain mengangguk satu demi satu. Oke, kita akhirnya bebas untuk bergabung dengan WTO. Dan kita bisa menghirup udara segar. Ya, ada baiknya kita merobek kesepakatan antara 4 gerbang utama kali ini. Marilah kita para pendosa besar Sia tidak perlu bersembunyi lagi. Mereka dapat bertindak dengan jujur. Semua orang tampak sangat bersemangat. Jangan terlalu senang. Hal-hal yang diinginkan Pangeran William dari negara elang perang dikawal oleh Yan Longwei sendiri. Jika kita ingin mencuri sesuatu dari mereka, kita juga harus membayar harganya. Pria berbaju naga hitam kata topeng dengan dingin. Hehe, apa yang kamu takutkan? Kami hanya akan mengirim orang-orang itu untuk perampokan. Beberapa orang menghina. Itu benar. Ketika kita mendapatkan sesuatu, apa yang dijanjikan Pangeran William kepada kita juga akan menjadi kenyataan. Bab 1347. Obat genetik yang tak ternilai. Topeng naga hitam mendengar beberapa itu. Dia menunjukkan senyum puas. Tapi dia juga menginstruksikan, semua orang harus berhati-hati. Jangan tunjukkan petunjuk apapun. Jika Daxia tahu tentang kolusi kita dengan negara asing selama bertahun-tahun, itu tidak akan cukup bagi kita untuk mati 100 kali. Alami. Aku membenci Daxia untuk waktu yang lama. Aku tidak akan mengeksposnya sepagi ini. Aku ingin melihat mereka menghancurkan. Aku belum membalas dendam. Bagaimana aku bisa mengeksposnya? Pendosa Daxia. Aku biarkan orang-orang itu tahu apa itu balas dendam. Ketika sampai pada ini, semua orang menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang mengerikan. Tak terpisahkan. Tampaknya Daxia telah melakukan hal-hal buruk pada mereka. Oke, ayo turun dan bersiap. Perintah Hei Longmas. Sudut mulutnya naik, dan dia sangat senang melihat pemandangan ini. Di sini, Ye Junlin menerima pesanan dari Yan Longwei. Biarkan dia mengawal sejumlah barang kembali ke ibu kota dari timur. Perintah ini mendesak, mengharuskan dia untuk langsung. Tanpa Fan Sengnan, Ye Junlin dengan mudah melepaskan kewaspadaannya dan pergi. Dalam perjalanan, Yan Longwei memberitahu Ye Junlin detailnya. Ternyata pangkalan biologis di sebuah pulau di suatu tempat di timur telah terungkap dan perlu segera dipindahkan. Ini telah ditargetkan oleh negara-negara di luar negeri dan kekuatan besar. Mereka akan segera bertindak. Yang paling penting adalah bahwa di dasar biologis ini, ada semacam obat genetik yang tak ternilai harganya. Ini tentang masa depan Daxia. Segala cara perlu diangkut ke ibu kota. Tapi operasi pengiriman sudah lama terungkap. Pasti ada seseorang yang merampoknya di sepanjang jalan. Lagi pula, benda ini terlalu berharga. Semua orang menginginkan penelitian ilmiah semacam ini. Ini adalah tindakan yang telah lama terungkap, sehingga sangat mungkin bahwa identitas pengawal yang kuat juga telah terungkap. Jadi pendamping kejutan diperlukan untuk menjamin kesuksesan. Yan Longwei memikirkannya dan meminta Ye Junlin untuk mengawalnya.
Belum ada yang meragukannya. Tapi dia adalah pembunuh yang paling menakutkan. Saya awalnya berpikir untuk menggunakan pasukan berat untuk mengawal obat genetik. Tapi saya takut media luar negeri akan sembarangan mempublikasikan beberapa berita buruk. Saya hanya bisa menyerah. Itu harus dikawal oleh tim kecil. Kelompok naga, kelompok angin, kelompok serigala, dan kelompok harimau akan dikawal bersama. Untuk saat ini, identitas Anda tidak dapat diungkapkan. Kami takut mata-mata. Tolong mengerti. Ye Junlin mengangguk. Oke, saya mengerti. Saya pasti akan awasi semuanya. Sini. Segera Ye Junlin tiba di wilayah timur. Berikut adalah basis. 4 kelompok di bawah komando Yan Longwei telah lama siap. Semua dari mereka dijaga di depan kotak kunci. Agaknya ada obat genetik di kotak kunci. Hah. Semua orang tercengang ketika melihat Ye Junlin datang. Biarkan dia mengawal. Hanya bercanda. Bukankah ini menahan kita? Kita semua fokus pada pengobatan genetik. Apakah kita perlu mengalokasikan kekuatan kita untuk melindunginya? Semua orang tahu Ye Junlin. Meski menghormatinya. Seseorang pernah menganggapnya sebagai idola. Tetapi pada saat ini, dia sebenarnya dikirim untuk mengawalnya. Bukankah ini lelucon? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika ada bahaya, kamu bisa pergi dulu. Ye Junlin di kursi roda tertawa. Tidak, tidak peduli apa yang Ye Zanshen katakan. Perintahnya luar biasa. Dia bisa mengatur posisimu dengan wajar. Maksimalkan efektivitas tempurmu. Di bawah tekanan Yan Longwei, semua orang berhenti berbicara. Bab 1348, Aku merindukanmu. Meskipun semua orang setuju, tapi semua orang tidak yakin. Komandan Dewa Perang Kunlun memang luar biasa, dan dia telah memenangkan pertempuran sepanjang waktu. Tapi bisakah hari ini sama? Ini bukan perang. Ada 16 orang di tim pengawal. Kayak King's Landing 17. Dan apakah itu diri sendiri atau pihak lain? Mereka semua adalah master kelas 1. Pertempuran hanya berakhir dalam sekejap. Bagaimana cara memerintahkan? Bukankah itu 1000 pasukan? Ini adalah beban nyata yang dilemparkan. Masih di kursi roda. Setelah Yan Longwei pergi. Pemimpin kelompok naga, Tyrannosaurus, adalah orang umum yang bertanggung jawab atas operasi pengawalan ini. Tyrannosaurus berkata dengan dingin, Ye Junlin, aku mengakui bahwa kamu adalah idolaku sebelumnya. Aku juga sangat menghormatimu. Tapi sekarang kamu duduk di kursi roda dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Pengawalan apa yang kamu bawa? Guo Fenghuang, orang yang bertanggung jawab atas kelompok Phoenix, mencibir, ya, kalau begitu kamu mengatakan kami akan menjagamu. Atau akankah kamu mengurus semuanya? Kamu hanya akan membuat kami kesulitan. Pemimpin kelompok harimau, Zanhu Wengseng berkata dengan marah. Lagi pula, apakah mereka masih mengkhawatirkan kekuatan 4 kelompok kita? Meskipun kita jarang menembak, bisakah kita mengawal? Apakah kita gagal? Telah melakukan ratusan misi dalam 10 tahun terakhir, tidak ada satupun kegagalan. Semua orang membuat suara tidak puas. Jika Ye Junlin sehat, semua orang tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi dengan cara ini, jelas bahwa mereka tidak mempercayai mereka. San Lang, kepala kelompok serigala, mencibir, komandan yang luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu tanggung jawab dan struktur 4 kelompok kami? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang Yan Longwei. Tentu saja ini juga rahasia. Dengar. Kelompok naga bertanggung jawab atas perencanaan keseluruhan. Kelompok Phoenix bertanggung jawab atas intelijen. Kelompok serigala bertanggung jawab atas pembunuhan. Dan kelompok harimau bertanggung jawab atas keamanan militer. Bahkan jika kamu tidak mengerti ini, kamu masih ingin memerintah kami. Bagaimana mungkin? Semua orang menghina. Nilai Ye Junlin di tim ini negatif. Itu hanya akan menahan semua orang. Phoenix S dari kelompok Phoenix buru-buru berkata, oke, karena Yan Longwei mengirim Dewa Perang Ye. Itu berarti mereka memiliki niat mereka. Jadi ayo pergi dengan cepat. Tempat ini akan segera terungkap. Tyrannosaurus dan api Phoenix mendesah.
Hei, itu satu-satunya cara. Tapi sudah disepakati sebelumnya. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan peduli padanya. Aku juga tidak. Jangan coba-coba menahanku. Bahkan jika dia mati, saya bahkan tidak akan melihatnya. Ini adalah sikap semua orang. Ikuti aku. Wajah Bing Feng Huang dingin, tetapi nadanya masih lembut. Hanya karena Ye Junlin adalah idolanya. Jika itu orang lain, Ice Phoenix mungkin akan pergi. Oke. Ye Junlin mengangguk. Dengarkan perintah saya. 4 anggota tim serigala bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan. 4 anggota tim harimau bertanggung jawab untuk memecahkan jejak. Yang lain mengikuti saya untuk mengawal barang-barang. Kali ini nama kodenya adalah Baolong. Jangan gagal. Setelah Tyrannosaurus mengatur tugas, konvoi berangkat dengan cepat. Baik laut maupun langit tidak dapat diandalkan. Paling aman untuk pergi melalui darat saja. Ye Junlin dan Bing Feng Huang berada di dalam mobil di tengah. Masih ada kotak itu di sini. Artinya Ye Junlin, seperti kotak, perlu dilindungi oleh seseorang. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Junlin memejamkan mata dan beristirahat. Dia benar-benar merindukan Junjun. Gadis kecil itu tidak melihatnya selama beberapa hari. Fire Phoenix memelototi Ye Junlin dengan ganas. Xiao Bing, aku tahu kamu selalu menganggapnya sebagai idola. Tetapi apakah dia terlihat seperti idola sekarang? Lihat sendiri. Kuo Feng Huang berkata dengan tidak puas. Bab 1349. Semakin banyak kali ini, semakin Anda tidak santai. Dia pernah menjadi idola kita. Tapi sekarang dia ada di sini untuk membuat masalah. Kata Huo Feng dengan marah. Ice Phoenix menghela nafas dan berkata, akan sangat bagus jika dia pulih. Mantan Dewa Perang Kunlun. Menekan 100 bangsa. Ye Junlin sangat tidak puas. Memikirkannya, Ye Junlin secara bertahap tertidur. Saya tidak tahu berapa lama saya telah melakukan perjalanan. Itu sudah hujan lebat di langit. Guntur meraung dan kilat menyambar di malam hari. Boom. Tiba-tiba terdengar suara guntur. Membuat Ye Junlin takut untuk bangun. Karena baru saja bermimpi. Li Ziran dan Junjun dibawa pergi. Tepat ketika ada guntur, dia bangun. Puff. Para anggota kelompok Phoenix tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat adegan ini. Bangun dari guntur. Negara ini untuk mengawal obat genetik. Tentu. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bagaimana cara mengawal orang cacat di kursi roda yang dibangunkan oleh badai petir? Bing Feng Huang menghela nafas. Sepertinya dia seperti ini. Dia mungkin menderita banyak pukulan psikologis. Dan dia mungkin takut dan cemas tentang suara yang begitu keras. Benarkah? Jatuh dari posisi yang begitu tinggi. Menjadi lumpuh. Siapa yang tahan dengan pukulan ini? Tapi orang seperti ini dikirim untuk mengawal kita dan bahkan memerintah kita. Ini konyol. Sebagai organisasi di bawah komando Yan Longwei, itu mewakili yang tertinggi. Setiap anggota memiliki kebanggaannya sendiri. Ketika Ye Junlin dikirim dari atas, mereka merasa mempertanyakan kemampuan mereka. Selain itu, Ye Junlin berada dalam kondisi ini lagi, membuat mereka semakin marah. Tapi kita harus lebih percaya diri. 16 dari kita adalah yang terkuat dari 4 kelompok. Ini dikawal oleh kami, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kuo Feng Huang memelototi Ye Junlin dan berkata, bahkan jika ada yang seperti itu beban, kami tidak takut. Faktanya, orang-orang seperti Tyrannosaurus berjanji untuk mengambil Ye Junlin. Bukan karena apa yang dikatakan Ice Phoenix. Tetapi mereka memiliki cukup kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Area pertama aman. Area kedua aman. Area ke-16 aman. Tidak hanya 16 orang yang dikawal. Ada banyak peluit rahasia di sepanjang jalan. Bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada kelompok serigala. Dalam satu malam, itu sangat dekat dengan ibu kota. Tidak ada bahaya dengan cara ini. Hanya ada satu area yang tersisa. Dan kita telah berhasil. Ice Phoenix tersenyum. Tidak peduli seberapa berani mereka. Diperkirakan hanya sedikit orang yang berani merampok di tanah Daxia, kan? Kuo Feng Huang berkata dengan jijik. Ini adalah kepercayaan mereka pada kekuatan mereka sendiri. Itu juga kepercayaan pada Daxia.
Suara Tyrannosaurus dari depan datang. Kelompok serigala dan peluit gelap telah memeriksa area di depan. Dan tidak ada penyergapan. Kita dapat mencapai ibu kota dengan aman. Saya pikir semua orang dapat merayakannya terlebih dahulu. Hah. Semua orang santai ambil napas. Semua ketegangan berkurang. Bagaimanapun, itu adalah malam yang menegangkan. Kupikir akan ada pertempuran besar. Hasilnya sesederhana itu. Fire Phoenix merentangkan tangannya. Wajahnya tanpa rasa takut. Bing Feng Huang tersenyum dan berkata, mungkin nama kami benar-benar membuat kami takut. Siapapun yang memakan hati beruang dan macan tutul berani menyerang tanah Daxia. Haha, meskipun tugas ini penting tetapi sederhana. Dapatkan Medal of Honor dengan cara ini. Rasanya seperti kemenangan. Yang lain tertawa. Jangan santai saat ini. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Bab 1350, di mana bahayanya? Ini yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Ye Junlin tidak mengatakan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam mobil. Pada akhirnya, dia mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Cukup konyol. Mata dingin Fire Phoenix jatuh pada Ye Junlin. Ye Junlin, tidakkah kamu mengerti? Tyrannosaurus telah memberitahu kami sekarang. Dan area yang tersisa di depan telah diperiksa. Dan tidak ada penyergapan atau bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. Menghadapi pertanyaan Fire Phoenix. Ye Junlin tersenyum. Siapa yang bertanggung jawab atas tim hari ini? Ini Tyrannosaurus. Ada apa? Tanya Ice Phoenix. Segera hentikan konvoi. Panggil Tyrannosaurus. Ada yang ingin kukatakan padanya. Ye Junlin berkata dengan nada memerintah. Guo Feng Huang tiba-tiba merendahkan suaranya. Kamu yang menyuruh kami. Bukan. Yan Longwei memintaku untuk datang. Dan aku sedang menginstruksikanmu. Jadi kamu harus mendengarkanku. Ye Junlin berkata dengan serius. Bagaimana mungkin? Guo Feng Qiao langsung marah. Ice Phoenix berdiri untuk membuat izin. Tyrannosaurus. Anda memerintahkan konvoi untuk berhenti dulu. Ye Junlin memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Tyrannosaurus memerintahkan konvoi untuk berhenti. Bawa anggota lain ke mobil di tengah. Apa yang ingin kamu katakan? Tyrannosaurus bertanya dengan tidak sabar. Jika Anda tidak ingin ada korban, segera alihkan rute Anda dan masuk ke ibu kota dari arah lain. Kata Ye Junlin. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertegun untuk waktu yang lama. Biarkan aku mengubah rute dan memasuki ibu kota dari arah lain. Tyrannosaurus menunjuk ke hidungnya. Ye Junlin, jika aku tidak menghormatimu, aku pasti ingin memarahimu. Ya, apakah Anda menganggap kami bodoh? Anda hampir sampai di ibu kota, dan Anda ingin mengubah rute Anda. Zanhu memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu tidak melakukannya. Apakah kamu jelas tentang situasinya? Area di depan terkendali. Kelompok serigala telah diduduki, dan jalan tidak terhalang. Tidak ada bahaya. Mengapa kita harus melakukannya? Mengubah rute. Apakah Anda menderita paranoia penganiayaan? Jalan berikutnya adalah kontrol semua orang kita. Di mana bahayanya? Ye Junlin mencibir. Percayalah. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Bukan begitu. Itu tidak normal. Karena hal ini dapat diacak oleh negara-negara besar. Kesempatan yang bagus untuk mereka. Maukah kamu melepaskannya? Huff, Ye Junlin. Kamu hanya menebak. Kita harus membicarakan kenyataan. Sekarang kita telah berulang kali mengkonfirmasi jalan ini. Itu aman. Tyrannosaurus hampir marah. Percayalah. Kalau tidak, akan ada banyak korban. Ye Junlin bersikeras pada pendapatnya. Jika kamu mengatakan lebih banyak, aku akan melemparkanmu ke sini. Diam. Teruskan. Perintah Tyrannosaurus. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa tidak ada yang percaya? Keempat grup ini memang berbakat. Tetapi dalam hal pengalaman, Ye Junlin mencampakkan mereka 10 jalan. Dia menginginkan kata-kata Dewa Perang Kunlun. Siapapun dapat mempercayai kekeliruan apapun. Tapi sekarang dia bukan Dewa Perang. Dia hanya orang biasa. Masih duduk di kursi roda. Tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika itu rusak.
Sangat disayangkan bahwa orang-orang begitu kasar. Tidak ada yang percaya. Biarkan aku melihat bahaya apa yang akan datang selanjutnya. Guo Fenghuang memelototi Ye Junlin. Konvoi terus berangkat. Semua orang memiliki wajah dingin. Ye Junlin hanya dalam suasana hati yang baik untuk menghancurkannya. Ada satu area terakhir yang tersisa. Dan konvoi bergerak tanpa hambatan. Kelompok serigala dan peluit gelap telah dibersihkan sejak lama. Semua orang sedang menunggu konvoi di pintu masuk ibu kota. Ketika konvoi datang ke pintu masuk ibu kota, Tyrannosaurus menghentikan mobil dan berteriak pada Ye Junlin, "Apa bahayanya? Di mana itu?" Bersambung.